morning, student. Morning, Miss. Okay. Today we learn about simple present tense. Siapa yang udah tahu apa itu simple present tense? Apakah ada yang sudah tahu? Mungkin untuk menyatakan suatu kejadian yang rutin, Miss. Iya, benar ya, Alun. Jadi simple present tense adalah bentuk kata atau bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan rutinitas, fakta, atau sesuatu hal yang dilakukan secara berulang atau kegiatan tetap. Nah, sekarang kita akan masuk kepada subjek dalam simple present tense atau kata ganti orang yang digunakan dalam simple present tense, yaitu ada I, you, we, they, dan he, she, it. Ya, jadi ini adalah subjek atau kata ganti orang yang ada di dalam simple present tense. Nah, di sini kita bisa melihat rumus simple present tense. Apakah ada di antara kalian yang sudah hafal dengan rumus ini atau sudah sangat bisa gitu menggunakannya? Belum, Miss. Belum ya. Oke, di sini kita belajar. Nah, dalam simple present tense itu ada 3 jenis kalimat yang sering kita gunakan juga. Yang pertama itu adalah kalimat positif atau positive sentence, ya. Di sini dalam simple present tense seperti yang telah dijelaskan tadi, kita menggunakan subjek dan verb, ya. Nah, di sini jika subjeknya he, she, dan it, maka kata kerja yang kita gunakan itu harus ditambahkan s atau es. Nah, contoh, he buys a pen. Di sini ada contoh kalimatnya. Dan di atas ini, I buy a pen. Tentu ada perbedaan ya pada kedua kalimat tersebut. Yang pertama itu kenapa buy-nya tidak ditambahkan s, karena menggunakan subjek I. Dan pada kalimat yang kedua itu contohnya he buys a pen, ada kata s karena menggunakan subjek he. Nah, tapi kita juga jangan lupa nih untuk menambahkan verb atau kata kerja es di akhiran kata jika akhir katanya itu apa di sini? Jika akhir katanya SS, CH, SH, X, dan O, maka kita harus menambahkan verb ES pada kata kerja. Contohnya, he goes to school. Nah, ada tambahan S-nya karena akhiran kata kerjanya itu O, ya. Oke, sini paham ya? Positive sentence. Sekarang kita lihat di rumus negative sentence atau kalimat negatif. Nah, di sini jika subjeknya I, you, we, dan they, kita menggunakan do not. Nah, jika subjeknya he, she, dan it, kita menggunakan does not. Jadi tentu ada perbedaan ya. Nah, contohnya I do not atau don't like coffee. I don't like coffee. Bisa seperti itu ya. Do not atau don't itu sama. Kita menggunakan do not karena subjeknya menggunakan I. Dan kita menggunakan does not atau doesn't karena subjeknya he. Jadi
He does not atau he doesn't like coffee. Jadi dia tidak menyukai kopi. Oke. Next pada kalimat interrogatif ya. Nah, atau kalimat tanya. Di sini tidak beda jauh seperti pada kalimat-kalimat sebelumnya. Kita menggunakan do jika subjeknya I, you, we, they. Nah, kita menggunakan does jika subjeknya he, she, dan it. Contohnya, do you play tennis? Apa kamu bermain tenis? Ya. Dia menggunakan do karena subjeknya you. Dan contoh kedua itu ada does he play tennis? Dia menggunakan does karena subjeknya she. Oke. Jadi, apakah kalian paham tentang rumus simple present tense ini? Apakah sudah paham atau ada yang masih bingung? Silakan ditanyakan. Aku udah tadi pikirkan uang 75 anjing. Tidak, Miss. Oke. Paham ya berarti Sudah, Miss. ya, next. Oke, di sini sekarang kita lanjut pada penggunaan simple present tense. Agak lebih spesifik. Nah, penggunaan simple present tense itu digunakan untuk apa-apa saja sih. Yang pertama kita bisa menggunakan simple present tense itu digunakan untuk menyatakan rutinitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang ya. Nah, contoh penanda waktunya apa? Di sini ada always, seldom, sometimes, every week, every day, every afternoon, dan sebagainya. Contoh kalimatnya di sini, I wake up at 6 o'clock every day. Nah, di sini subjeknya ada I, dan verbnya ada wake up di sini, dan contoh penanda waktunya ada every day, yang dilakukan tiap hari. Oke. Nah, yang kedua, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan suatu fakta. Contohnya, fire is hot. Artinya, api itu panas. Nah, di sini fakta ya, api itu panas. Contoh kedua, water boils at 100 degrees Celsius. Jadi, air mendidih di 100 derajat Celsius. Itu juga fakta. Oke. Nah, number 3, simple present tense itu juga bisa digunakan untuk kalimat larangan atau perintah. Di sini ada beberapa contohnya. Contoh, close the door, open the window, be careful. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh singkat dari kalimat larangan atau perintah pada simple present tense ya. Dan yang terakhir itu, simple present tense ini bisa digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun dengan jangka waktu dekat. Artinya yang sebentar lagi akan kita lakukan, begitu. Nah, contoh kalimatnya di sini, the party starts soon. Jadi pesta akan dimulai bentar lagi. Dan contoh kedua itu ada the second train arrives this night at 7 o'clock. Kereta selanjutnya akan datang pada jam 7 malam. Oke, jadi materi kita sudah selesai. Tapi sebelum ini kita akan melakukan kuis lagi, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kuis, apakah ada yang masih bingung? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan. Apakah sudah paham semua? Sudah ya berarti ya. Karena tidak ada yang bertanya. Oke, sekarang kita next season
kita lanjutkan pada kuis. Oke, kita menggunakan kuis Mentimeter. Sini ada kode Mentimeternya. Kalian bisa masuk melalui Google Form dengan menggunakan kode tersebut ya. Enggak, Bu. Sudah, Miss. Oke, jadi sekarang kita lanjut pada kuisnya. Kalian perhatikan. Kita lanjut pada question number 1. Oke, di sini kalian bisa membaca, "She does not drink milk." Is this statement included in the sentence? Jadi, kalimat tersebut masuk dalam kalimat apa dalam simple present tense. Ada 3 pilihan di situ, apakah positive sentence, negative sentence, atau interrogative sentence. Oke, ada yang menjawab positive sentence. 3 orang menjawab negative sentence. Sudah semua ya? Oke, jadi jawabannya itu adalah negative sentence. Kenapa negative sentence? Karena dia menggunakan she does not drink milk. Jadi dia tidak suka minum susu ya. Jadi benar ini yang 3 orang. Oke. Next question. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada kalimat rumpang ya, teman-teman. We bla 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 with my brother. Jadi di sini ada pilihan choose the right word to fill in the gap in the sentence. Nah, di sini untuk melengkapi kalimat ini, kata apa yang cocok? Apakah dia menggunakan go, goes, atau gone? Oke, ada yang menjawab goes. Ya. Apakah sudah semua? Miss. Oke. Jadi di sini jawaban yang benar adalah go. Kenapa? Karena dia menggunakan subjek we. Jadi kalimatnya we go with my brother. Oke, next question. Oke, di sini choose the right sentence below. Jadi kalian bisa melihat kalimat di bawah ini. Ada 3 kalimat. Yang pertama itu she watched the movie. Kalimat kedua she watched the movie. Dan kalimat ketiga she watches the movie. Nah, di sini kalimat mana yang paling tepat? Oke, 2 orang menjawab she watches the movie. 1 orang menjawab she watched the movie. Oke, jadi yang benar adalah yang 2 orang. She watches the movie. Kenapa? Karena kata akhiran kata kerjanya itu watch dan huruf akhirnya itu ch, jadi harus ditambahkan es. Jadi kalimat yang benar adalah she watches the movie. Oke. Yang masih salah tolong diperbaiki atau improve lagi, belajar sendiri lagi tentang simple present tense. Oke, jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Thank you for your attention and see you. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up?